4 tahun setelah lulus S3. Jadi totalnya seperti ini sih akhirnya, posisi akhirnya. Semuanya publish, ada yang di conference, ada yang di jurnal. Ya tidak harus, jurnalnya nggak harus yang berat-berat semua, kadang-kadang nyari yang agak gampang-gampang ya, kayak ini yang Adjust ini, sekarang udah discontinue sih dari ini juga discontinue dari Scopus. Tapi artinya ya sebenarnya kalau kita punya pola pikir yang seperti ini, itu kita bisa dapatkan banyak hal gitu. Karena nggak mungkin kita hanya fokus pada satu metode terus nggak sempat mikir yang lain gitu. Kalau saya mikirnya ya hiburan aja gitu, selain ngomong yang fokus. Karena gini, kalau punya saya alhamdulillah ini ya apa bisa didekomposisi jadi banyak gitu. Yang saya lakukan dulu kan multi scale sinyal complexity. Ini proses multi scale-nya yang di atas ini, yang pinggir ini proses apa? Pengukuran sinyal complexity-nya. Jadi tinggal dikalikan aja berapa macam. Kemudian variasinya. Ini apa ya? Yang hasil lain ini apa istilahnya? Kerjaan yang bersinggungan tapi pakai metode yang akhirnya nggak saya pakai gitu di disertasi. Contohnya fraktal, Salis entropi, multiscale Salis entropi, multiscale fraktal dan seterusnya gitu sih. Jadi jangan terpaku pada satu fokus stok gitu. Sharing dulu ya. Oke. Paling itu dulu ininya apa namanya pengantar buat diskusinya. Jadi kalau Anda ada kesulitan sampai hari ini terkait dengan disertasi dan seterusnya, silakan curhat di sini. Atau nggak usah curhat, ngomong aja. Kok curhat itu kesannya pribadi banget. Ini siapa tahu ada yang juga ngerasain hal yang sama lah. Kita share di sini. Ada yang ini, ada yang mau teman-teman di ID gitu Pak Era. Saya Prof. Itu ya, mungkin monggo. dari saya sambil rapat ataupun MTM dari Siapa yang Siena, bocor ini dari Pak Era. Ini saya Prof, ada rapat bentar. Ya. Jadi tadi kan ada speak dari Prof. Reza kalau intinya kita banyak baca gitu ya. Nah, sedangkan kan kita ada framework Prisma. Nah, itu gimana kalau kita udah banyak baca, tapi apakah harus kita sesuaikan, saya bingung nih, kita Prisma dulu banyak baca atau banyak ya gimana dulu intinya ya, karena kita awal-awal kan saya baca dulu nih ya Prof ya, awal-awal saya baca dulu, terus baru tahu ada framework Prisma gitu ya. Nah, saya akhirnya agak-agak bingung nih, apakah yang sudah saya baca saya masukin ke Prisma gitu. Terus akhirnya oke lah saya pisahin tuh yang udah saya baca sama yang versi Prisma-nya. Tapi gimana kalau di perjalanan itu nemu event itu cuma satu paper gitu ya. Ini kayaknya relate. Nah, itu apakah masukin ke Prisma atau gimana gitu ya. Mohon masukannya. Nah, terus yang kedua, ini terkait penggunaan VOS viewer. Karena kan kalau saya lihat tuh VOS viewer tuh referensinya banyak banget ya, maksudnya untuk bisa sampai kelihatan connected papernya itu. Nah, bagaimana kalau kayak saya kan saya baru nemu sedikit, itu pun kalau 100 paper kayaknya masih belum kelihatan juga ininya apa bentuk connected paper yang saya inginkan gitu. Nah, sebenarnya untuk case seperti saya yang mungkin papernya yang membahas itu masih sedikit, apakah VOS viewer itu bisa digunakan? Itu aja Prof dulu sih. Nah, ini masalah utamanya di sini. Saya nangkep ya, ada masalah utamanya. Jangan terpaku dengan tool. Ya karena terpaku sama tool kan harus, kalau Prisma harus Prisma aja, padahal kan enggak kan, bisa tergantung kebutuhan kita kan. Tool itu kan alat bantu. Kalau dengan alat bantu itu kita malah merasa terbebani atau merasa jadi kesulitan, yo jangan terpaku dengan itu sih. Saya bahkan dulu nggak kenal itu Prisma, Post Viewer itu saya nggak kenal.
Cuman ada ini, kadang-kadang intuitif sih. Saya dulu dapat idenya itu gara-gara baca satu paper terus oh iya ini ya kayaknya ya gitu. Dan itu yang saya kejar. Jadi kalau memang akhirnya ketemu ada satu paper terus itu ini apa namanya itu ternyata wah ini paling cocok ini dan saya punya kesempatan untuk ngulik salah satu bagian dari situ ya sudah nggak apa-apa gitu. Mungkin harus ditinggal prismanya. Tapi gini, sayang sekali kalau sudah dilakukan pakai Prisma terus akhirnya nggak kepake. Makanya ya kalau ada sisa, maksudnya sisa itu yang akhirnya nggak kepake, ya sudah tulis aja dalam bentuk paper. Toh bisa kan gitu. Jadi semacam apa ya, latihan, bisa buat dianggap sebagai latihan, bisa dianggap sebagai apa ya, hasil sampingan dari yang kita kerjakan kayak gitu sih. Jangan terpaku gitu maksudnya. Kan gini, bisa nggak sih kita fokus pada pekerjaan nggak usah ngomong 8 jam sehari ya, 2 jam sehari terus-terusan di situ, tiap 5 hari dalam seminggu, bosan juga. Kadang-kadang kita harus main gitu ya, main sedikit lah. Misalkan nambahin 1 jamnya kita ambil untuk baca sesuatu yang mungkin agak di luar bidang kita, tapi masih agak relate gitu. Nah itu buat saya cukup bisa merefreshing pikiran kita. Salah satu cara nyari novelty itu kan gini kan. Coba misalkan gini, saya orang elektro, saya main ke teknik geologi gitu. Saya coba kasus-kasusnya di mana, bisa nggak itu dipecahkan dengan metode yang ada di elektro. Bisa jadi dapat novelty kan di situ. Nah, itu loh yang apa ya? Kenapa kok kita harus main agak jauh dikit, nggak terlalu terketat di situ. Bisa seperti itu sih sebenarnya. Ya kalau di Anda kan, kalau yang dari Telkom kan ada keinginan supaya bidang risetnya mirip dengan bidang pekerjaan. Nah, bidang pekerjaannya itu kalau misalkan kita biasa kerjakan dengan metode yang baku, A, B, C gitu, coba apa ya buka pakai metode yang P, Z atau yang jarang orang lakukan atau ada pendekatan lain yang kita bisa pakai dari bidang ilmu yang lain untuk memecahkan masalah di kita, bisa kayak gitu. Jadi intinya gini, alat bantu itu ya untuk bantu kita. Kalau kita tidak terbantu dengan itu, ya jangan dipakai. Maksudnya jangan terpaku dengan itu. Itu sih kalau. Dan masalah mau baca atau enggak, kalau saya sih memang kalau kita bacanya terlalu random, ini ya, buang waktu gitu. Tapi kalau kita males baca karena merasa, oh ini terlalu jauh dari bidangku, yang bacanya jangan semua mungkin, tapi minimal kita dapat key point-nya aja, bikin resume dikit kalau bisa. Intinya gini, apa yang sudah kita baca itu jangan dilupakan. Bikin aja tulisan 1-2 baris di Excel atau di Word gitu kan nggak apa-apa buat pengingat kita gitu ya. Saya kadang-kadang karena terlalu ini nemu paper bagus tak kumpulin aja semua masukin ke Mendeley semua. Padahal nanti nggak tahu kapan mau dibaca lengkapnya. Tapi minimal wah aku pernah download yang ini. Kalau perlu baru dibaca kayak gitu sih. Buat toh sekarang nggak ini ya nggak harus di print, nggak harus di apalah, hampir nggak ada biaya lah. Paling memo kapasitas harddisknya aja berkurang atau kapasitas di cloud-nya berkurang gitu sih. Semoga menjawab. Kalau belum terjawab tambah pusing bagus berarti. Enggak sih, berarti emang ya lakukan yang kita nyaman aja ya, Prof ya. Iya betul. Mana Daripada yang kita pusing nyaman. sama tuh. Masa Oke, Prof. dibikin pusing sama tuh. Ada lagi yang lain? Monggo Mas Ali. Ya, terima kasih Prof. Mungkin sebelum nanya mau nambahin dari yang Mbak Rinta tadi. Kalau yang aku lihat sih sebenarnya Prisma itu justru bukan tools untuk cari paper sih sebenarnya Mbak. Prisma itu justru tool untuk menyaring paper mau sumbernya dari manapun gitu kan. Jadi misalkan kita udah baca 100 cari random, nah Prisma itu tools untuk menyaring 100 paper tadi supaya bisa dapat gitu. Ya. Jadi fokus. Jadi ada proses inclusion di akhir itu kan, ada screening, ada gitu dan seterusnya. Kalau menurut saya sih membantu sih itu ya cukup membantu bukan cara untuk mencari papernya tapi untuk menyaring justru nyari papernya itu bukan dari Prisma tapi dari tools lain nyaringnya pakai Prisma gitu kalau yang Nah, saya cuma paham. kalau
Nah, cuma ternyata setelah saya mengenal Prisma, yang saya lakukan itu sebenarnya Prisma gitu. Mm-mm. Iya. Cuma saya nggak aja gitu. Kan hanya dari tahun aja kan sebenarnya itu udah termasuk Prisma kan, kita mengeluarkan yang kita butuh 5 tahun ke belakang. Iya. Terus misalnya bahasa Inggris atau mau open, nah, saya kan sebenarnya itu udah ya. Cuma kan kita nggak nyatet aja gitu kan. Ya, betul. Nah, yang memproses mendokumentasi prosesnya itu yang kadang-kadang saya perlu mencatat seperti Prisma checklist nggak sih gitu. Itu yang PR juga sih kalau harus sampai kayak Prisma checklist. Biar pas jadi papernya keren juga, Mbak. Iya, ada metode yang bisa diinikan. Kalau nulisnya saya nyari papernya dengan secara intuitif aja, wah itu enggak ini tidak keren ya. Frameworknya pakai Prisma sehingga ketemu sejumlah paper sekian, terus kita ekstrak kayak gini-gini dan seterusnya. Ya ini sih apa namanya memahami satu tool itu gunanya buat itu untuk menguatkan bahwa proses yang kan gini, kalau nulis artikel ilmiah kan prosesnya harus clear ya, harus jelas gitu, nggak kayak nulis novel. Kalau novel itu kan semakin intuitif semakin bagus gitu, semakin ngarang atau semakin bulat ceritanya kayaknya semakin bagus gitu. Kalau di ini kan nggak, kalau di artikel ilmiah harus bisa diduplikasi. Kalau nggak ada metode yang baku nggak bisa diduplikasi. Ayo yang lain. Saya mau nanya, Prof. Saya belum Ya. ini belum pertanyaan. Jadi Iya. ada 2 pertanyaan, Prof. Yang pertama terkait publikasi tadi, cerita tentang dari Prof Rizal kan terkait publikasi pada saat sidang tertutup gitu kan udah banyak publikasinya. Nah, kalau yang saya lihat tadi kayak mayoritas kan di artikel di jurnal gitu ya. Yang proceeding conference-nya kan lebih sedikit. Kalau dari yang saya bayangin kondisi kita sekarang sih mungkin ya mahasiswa atau dari saya sendiri lah minimal itu kayaknya akan lebih mudah kalau publikasinya banyak di conference proceeding. Kalau kayak gitu sebenarnya ada nilainya nggak, Prof? Kira-kira proceeding itu kalau untuk tadi tujuannya untuk pada saat sidang tertutup biar lebih lancar gitu. Baru satu pertanyaan. Ya, yang kedua terkait novelty. Jadi kalau misalkan dari hasil literatur review kemudian dapat nih, oh ternyata ada gap research di sini. Misalkan ada gap research di satu hal gitu, belum ada yang memodelkan ini dengan variabel ini misalkan gitu ya. Belum ada model ini. Nah, cuman pada saat kita teliti modelnya ternyata hasilnya akurasinya jelek atau pokoknya performansinya performansinya jelek lah. Tapi itu hal yang baru gitu, belum ada yang memodelkan itu gitu. Kalau kayak gitu menurut Prof Rizal gimana? Apakah layak untuk dipublish ya? Untuk layak nggak gitu kira-kira? Oke, yang pertama tentang conference. Conference itu gini, conference itu tetap perlu, tapi dia tidak punya harga untuk menjadi syarat sidang gitu ya. Karena syarat sidang itu minimal 1 jurnal tambah sekian conference. Tapi kalau begitu jurnal nggak ada, yang lain mati gitu. Jadi tetap harus ada jurnalnya. Tapi conference itu untuk gini, misalkan kalau yang saya lakukan kalau ada hasil-hasil kecil tadi, hasil-hasil sampingan nggak terlalu signifikan, udah tembak aja pakai conference. Itu juga buat latihan sih sebenarnya. Bisa aja gini, misalkan kita ikut conference, kita bisa ngomong masalah kita, nanti nyari feedback dari situ. Apalagi conference yang onsite kan. Kalau misalkan topik conference-nya itu sangat relate dengan penelitian kita bisa, siapa tahu kita ketemu orang-orang para ahli di situ gitu. Nah, kita bisa diskusi itu. Kemarin Pak Bambang Setianugraha itu kan dekan ini ya. Bidang beliau itu di microwave lah, di microwave. Katanya ada conference IEEE itu spesifik itu di microwave. Begitu sampai ke sana itu ketemu jagoan-jagoan microwave dari banyak universitas dari dalam maupun luar negeri. Nah, kesempatan itu bisa ngobrol lebih dalam kan, seperti itu contohnya. Jadi bukannya tidak ada artinya, tetap ada artinya, tapi tidak bisa untuk syarat sidang tesis, sidang disertasi ya gitu. Nggak bisa untuk syarat lulus. Tapi tetap dibutuhkan ya minimal buat latihan atau nyari feedback lah gitu ya. Itu satu. Yang pertanyaan kedua, kalau misalkan hasilnya belum bagus dibanding penelitian sebelumnya, nggak apa-apa sih. Kalau saya sih pede aja, maju aja. Minimal gini, kan nggak cukup
kita nulis di paper tuh nggak cukup cuman menyampaikan ini loh hasil saya, nggak cukup. Kita harus bandingkan tuh hasil kita dengan hasil orang sebelumnya. Kita bandingkan metode kita dengan metode orang-orang sebelumnya. Gunanya buat apa? Untuk tahu positioning kita. Oh ini baru, tapi akurasinya lebih rendah dibanding yang sebelumnya. Karena apa? Nah, karenanya itu yang harus kita explore gitu, kita sampaikan. Ini menang di sini, ini baru loh, tapi ada kondisi yang tidak bisa kita yang tidak bisa mendukung sehingga akurasinya nggak terlalu bagus. Akurasi jelek kan bisa karena datasetnya, bisa karena ada parameter yang belum dioptimasi dan sebagainya gitu. Kalau menurut saya sih gimana cara kita menyampaikannya. Bahkan di luar sana itu ada jurnal yang isinya negatif result. Negatif result itu kayak gitu. Dia bikin model baru, terus di belakang kok kayak kenal. Ada model baru tapi hasilnya nggak terlalu bagus gitu, atau nggak bagus lah gitu. Nah itu tetap bisa di-submit di paper di jurnal itu. Jadi yang penting bagaimana kita menyampaikan ya detail-detail yang ada di situ, kelemahan kelebihannya dan seterusnya. Oh terus hati-hati ya, kalau mau publish tetap harus diskusi atau minta izin ke pembimbing, promotor gitu. Bahkan ada dosen di luar sana yang sampai beliau bilang gini, kalau ada yang sampai publikasi di luar pengetahuan saya nggak akan akui. Karena apa? Publikasi itu haknya promotor, bukan haknya mahasiswa. Ada yang sampai segitunya. Gitu. Kalau saya sih jalan tengah aja, selama itu diketahui oleh promotor, oleh dosen, maka aman gitu. Karena apa? Ya mestinya harus harus diperiksa dulu gitu. Khawatir ada yang tidak sepakat kontennya atau apalah gitu. Ada yang mungkin promotornya punya strategi. Oh, yang bagian ini jangan dipublish dulu nih, sayang. Nanti aja sekalian di extend dikit bisa masuk jurnal, bisa seperti itu. Karena yang pasti promotornya punya pengalaman lebih dalam publikasi kan gitu. Jadi karena kemarin sempat itu terus terang yang angkatan pertama, angkatan kemarin itu ada yang dia sudah ngomong publikasi nih, udah saya ini sama co-promotor yang dari luar TELU gitu, dari luar kampus. Itu dicecer itu sama dosen-dosen penguji. Kok bisa Anda ngomong publikasi tapi nggak pernah diskusi dengan promotor kayak gitu sih. Jadi harus hati-hati dan ya itu jangan sampai kepleset lah karena hal-hal kecil. Oke. Ada lagi? Sorry ya, saya cenderung mendorong ke publikasi karena apa? Kalau Anda sudah bisa nulis artikel ilmiah, artinya apa? Proses risetnya udah dilakukan gitu loh. Nggak mungkin kan kita nulis tapi nggak ada proses penelitian lah, apapun itu. Nggak harus dalam bentuk yang sangat besar. Enggak, Mas Himawan. Masih di mute ya? Nggak kedengeran, Mas. Halo. Ya, ini. Halo, ini kedengeran, Prof? Ya. Oke. Izin Prof mau nanya, ada 2 pertanyaan sih terkait tools dan terkait tadi ya terkait sidang tertutup itu. Nah, izin mau sharing juga Prof. Jadi terkait tools nih sedikit banyaknya banyak belajar dari kelasnya Prof sih terkait publish or perish dan sebagainya gitu ya. Kalau sekarang kendala saya lagi di nyari korelasi antar paper pakai FOSS-Viewer gitu ya. Nah mungkin biasanya kalau misalkan nyari pakai FOSS-Viewer itu lewat keyword atau gimana ya Prof ya? Terus misalkan download metadatanya melalui keyword itu dari mana gitu ya? Itu sih lagi kendala di FOSS-Viewer sama lagi nyoba-nyoba Orange gitu ya. Lagi nyari video-video tutorial yang pas gitu buat pembelajaran terkait SLR tapi kayak masih belum ada yang pas gitu. Itu yang pertama. Yang kedua terkait sidang tertutup Prof itu kan tadi Prof nunjukin paper conference, jurnal yang udah publish sama yang under review. Nah itu nanti pas lagi sidang tuh yang ditunjukin itu yang selama kita perjalanan S3 aja atau overall dari kuliah gitu, misalkan dari S1, S2 sampai S3 gitu. Itu sih Prof, 2 itu dulu aja.
Wah, ini Publish and Paris sama FOSS-Viewer itu saya terus terang nggak terlalu familiar ya, karena terus terang saya setelah lulus S3 baru tahu itu gitu. Ngerti gitu kan bisa lebih kenceng. Sebenarnya banyak, nggak cuman apa namanya, apa ya istilahnya, nggak cuman pakai FOSS-Viewer. Kalau setelah saya ini ada namanya connected paper, itu bagus, bisa menggambarkan kaitan antar paper. Jadi si paper ini disitasi oleh siapa aja terus dan seterusnya gitu. Atau bahkan kalau mau pakai Research Rabbit itu juga koneksi antar paper kelihatan. Hanya visualisasinya agak beda. Kalau di FOSS-Viewer kan kelihatan tebel gitu ya. Antar keyword itu ada yang tebel, ada yang ini. Saya masih belum terlalu paham bagaimana cara nyari topik. Secara empiris gini caranya katanya. Nyari yang ininya kecil gitu. Apa namanya? Garisnya tipis terus Garisnya ininya tipis kecil, ya. fontnya kecil gitu. Nah, itu katanya belum banyak yang mengerjakan di situ. Tapi kalau seperti itu kan kadang-kadang memang topiknya tidak menarik gitu, atau memang sudah lama gitu, nggak ke ini lagi gitu, nggak di-extend lagi. Makanya harus tetap kalau menurut saya sih tool ya alat bantu, tapi tetap nanti akhirnya kita harus verifikasi lagi kan, benar nggak sih itu, gitu sih. Kalau mau langsung lihat kaitan antar paper pakai connected paper tuh bagus sih, lebih kelihatan ini. Cuman kalau yang free terbatas berapa ya? 3 kok nggak salah. Bikin 3 gambar terus nggak bisa lagi gitu. Terus yang kedua tentang ini ya, publikasi selama, kalau yang terkait dengan kalau untuk sidang disertasi yang ditampilkan ya selama kuliah S3 aja gitu. Tapi kalau yang selama untuk sampai S1, S2, S3 itu hanya untuk menunjukkan portofolio kita aja. Ini loh profil kita kayak gitu. Tidak bisa buat syarat lulus gitu. Saya juga kalau dulu saya kayaknya ada deh filenya. Saya kalau waktu S3 itu juga bikin laporan tiap semester untuk kampus untuk pencairan bantuan beasiswa gitu. Itu saya tulis semua itu yang terkait dengan kuliah sama enggak gitu. Hasilnya lumayan sih, banyak juga waktu itu. Saya juga nggak percaya kok bisa ya banyak gitu ya. Ternyata ini, sebentar, di mana ya? Salah. Kemudian, oh ini ada nih. Nah, sebentar, tak share ya, biar kan. Dulu saya itu harus bikin report yang modelnya kayak gini. Kelihatan ya? Ini yang terakhir semester 9. Ada kontraknya, data-datanya, nilai-nilai yang sudah muncul gitu. Terus saya paling senang pas bagian akhir. Nah, ini harus harus di rotate, mana rotate-nya. Nah, ini bikin kayak gini. Yang kalau dulu masih laku itu seminar nasional masih laku. Tulis aja ini yang pas masih S3 tuh saya kasih tanda ini yang ada kaitannya dengan sekolah, yang lainnya enggak gitu. Totalnya ada berapa? Ada 53 ya. Ada 53. Kalau sekarang nggak mampu kayak gini, dulu masih semangat aja itu. Ya beberapa masih bulan Februari 2019, padahal sidangnya bulan Januari 2019 gitu. Kalau menurut saya sih, kalau memang intinya gini sih, kalau menurut saya didokumentasikan aja gitu. Siapa tahu perlu kalau pengen pengen menunjukkan publikasi kita selama S1 sampai S3 gitu. Bikin aja profil di Google Scholar kan cukup itu, atau masukin ke ResearchGate. Kalau di ResearchGate itu kita bisa atur lah ini aksesnya, siapa yang bisa akses, kemudian
otomatis nanti datanya dilengkapi. Tapi yang pasti kalau buat syarat sidang ya hanya pas selama S3 aja yang masuk ya gitu, untuk pendukung gitu. Ada yang lain? Ya lagi, monggo Mas Aswin. Oke, izin bertanya ya, Prof. Mungkin tadi kan kalau dari Prof. Ahmad Rizal sendiri waktu S3 publikasinya cukup banyak ya, tadi ada 16 sampai 17 ya, Prof. Nah, kalau untuk kita gitu ya sebagai mahasiswa nih, Prof, kalau untuk publikasi itu nantinya better apa ya namanya? Lebih baik banyak atau mengutamakan kuantitas atau kualitas ya, Prof. Karena kan maksudnya kualitas di sini adalah misalkan kita mau nargetin jurnal Q1 gitu kan ada sisi idealisme sendiri gitu, atau misalkan conference yang unggulan kayak gitu. Itu lebih baik yang mana ya, Prof? Untuk itu. Menurut saya sih nggak ada yang lebih baik sih, tergantung style kita gitu. Tapi ya saya setuju tadi kalau bisa ada masterpiece-nya gitu ya, yang utama di Q1 atau Q2. Nah, kan kalau yang itu pasti isinya jauh lebih komprehensif kan, banyak novelty gede yang kita dapat dari situ. Nah kalau yang conference tuh nyari yang kecil-kecil aja, yang oh ini ternyata nggak kepake. Atau kalau saya dulu saya bikin milestone aja, bikin batu pijakan, saya tembak dulu di conference, kemudian saya kalahkan itu pakai paper yang lain lagi. Nah, bisa kayak gitu kan. Nah tersebut berikutnya ya jumlahnya Anda sesuaikan dengan kemampuan gitu. Kalau saya kan dulu karena dosen, begitu S3 saya dilepas semua beban ini ya, beban ngajar, beban macam-macam gitu. Jadi aman kalau ditanya sama pembimbing waktu itu, udah Mas nggak usah nulis banyak-banyak. Pak saya tuh nganggur Pak. Di sini tuh cuman sekolah S3 sama ngomong bocah Pak. Kalau saya nggak nulis nanti nggak ada kerjaan. Toh waktu itu awal-awal ini ya, awal-awal ada insentif publikasi di Telu kan. Wah itu duitnya banyak itu, lumayan buat nambah-nambah, buat beli Pampers anak saya waktu itu. Jadi ya kalau misalkan dapat segitu ya karena saya free waktu itu, benar-benar pengangguran lah ya, kerjanya cuma S3. Tapi kalau Anda yang sambil kerja, sambil ini ya jangan sampai 10 lah. Maksudnya kalau bisa 10 bagus, tapi nggak harus sampai segitunya gitu. Yang penting gini, hitung syarat lulusnya berapa. Misalkan satu jurnal internasional, satu jurnal nasional, tambahin dikit gitu, tambahin 1 atau 2. Artinya apa? Jaga-jaga kalau misalkan ada salah satu yang dianggap nggak relate dengan studinya gitu. Kan bisa aja ya, awal-awal kita semangat nih waktu bikin paper tentang X gitu. Nah, begitu di tengah jalan, semester 2 atau semester berapa? Semester 3, ternyata geser ininya, fokus karena permintaan ini ya, diskusi dengan promotor, terus agak geser fokus dari penelitiannya, sehingga nggak relate lagi dengan publikasi sebelumnya kan. Harus diantisipasi yang kayak gitu sih. Jadi intinya tidak ada rumus baku harus publikasinya banyak, tapi yang pasti kalau bisa tentukan target biar kita terpacu, misalkan 1 Q1 atau 1 Q2, sisanya hiburan lah gitu ya. Sinta 2 kayak atau Sinta 1 atau conference. Toh ada ini kan kalau di teman-teman di Telkom yang saya tahu kan ada anggaran untuk ini ya, anggaran untuk penelitian atau publikasi gitu. Kan boleh toh ya buat conference-nya nyari yang di luar negeri gitu. Luar negerinya nggak usah jauh-jauh, Singapura misalkan atau Malaysia, banyak itu konferensinya, lumayan bisa buat ini. Kalau Singapura tuh biasanya jauh lebih serius lah ini. Apa namanya? Katanya kalau conference yang serius itu minimal 3 hari pelaksanaan. Kalau pelaksanaan 3 hari itu berarti serius ininya gitu. Apa namanya si penyelenggaranya, karena fokus ke kalau cuman sehari selesai itu biasanya papernya sedikit, yang datang nggak banyak, nggak menarik gitu. Ada yang bilang seperti itu. Itu semoga kejawab sih. Oke, siap. Terima kasih, Prof. Yang lain lagi dua lagi kalau bisa. Ini ya apa dari gini supaya semangat.
Saya kayaknya mulai minggu depan nggak bisa ini deh, nggak bisa ngajar hari Kamis deh. Di atas tanggal 10 juga nggak bisa ini, nggak bisa apa. Mulai kita nyoba presentasi ya, siapa tahu nanti ada dari presentasi apa top. Kan kemarin sudah punya draft proposal. Draft proposal itu kemudian kita pertajam bikin SLR. Ya, bikin semacam draft SLR. Nanti buat bekal untuk ujian kualifikasi. Gimana kalau kita mulai latihan untuk presentasi gitu, satu pertemuan 2 orang gitu. Nggak usah panjang-panjang, 15 menit juga cukup. Presentasi dari apa yang sudah dilakukan, kemudian apa ya, ada siapa tahu ada hint dikit tuh. Oh ini loh, saya akan fokus ke sini. Harapannya apa? Nanti teman-teman yang lain itu bisa ngasih masukan. Oh, yang coba kalau seperti ini atau semacam itulah. Nah, khawatirnya saya nggak bisa online sinkronus gini. Siapin ini aja lah, siapin apa namanya? Siapin apa namanya? Video, kalau video khawatirnya nggak ini ya, nggak apa? Nggak bebas lah kalau mau real atau mau pakai video juga nggak apa-apa gitu. Jadi kayaknya 3 minggu ke depan itu saya nggak bisa datang, nggak bisa ini, nggak bisa. Kalau nggak bikin video aja, nanti diupload di LMS, nanti kalau di LMS mestinya bisa ini ya, bisa. Nanti saya buka ini, saya share ke yang lain supaya bisa ini, bisa apa namanya, saling bisa nonton lah gitu ya video presentasinya seperti itu. Kalau sempat nanti kita bikin forum buat diskusinya. Gimana? Nggak usah panjang-panjang, 10 menit aja udah bagus itu gitu. Nggak, yang intinya cerita apa yang sudah dilakukan sampai sekarang, kemudian kalau memang sudah ada draft paper SLR-nya itu aja dibahas gitu biar yang lain bisa bisa ngelihat, bisa ini gitu. Oke, paham ya tugasnya ya. Terus jangan lupa ya minimal 2 minggu sekali ketemu dengan promotor untuk diskusi lah, diskusi sebentar. 5-10 menit aja asal fokus rasanya cukup bagus kok. Nggak harus lama-lama. Ya saya secara pribadi sih paham apa ya, beban Anda itu kan double ya gitu. Ya di kerjaan ya di S3 ini. Saya dulu selalu mikir kalau S3 sambil kerja itu kayaknya susah fokusnya gitu. Tapi kalau asal kita pinter ngakalinnya, misalkan topiknya memang diarahkan untuk yang sesuai dengan bidang pekerjaan, kok rasanya ya bisa lah ya, tinggal pinter-pinter kita ngakalinnya gitu sih. Dan banyak diskusi. Oke, ada pertanyaan sampai sini atau sudah cukup? Cukup ya? Benar Prof, yang tadi video kapan kira-kira ya Prof? Berarti Senin ya? Atau Kamis depan? Senin. Ya Kamis depan ini aja, uploadnya aja. Kamis depan. Asumsi Kamis depan pertemuannya Anda ngupload video di LMS. Oke. Nanti Kamis depannya Anda ya nontonin lah punya teman-temannya gitu. Nanti saya buka. Maksudnya biasanya kan kasih link aja, tapi bukan link aja e-money Link ya. aja. Kasih GoPay aja. Enggak link presentasinya. Misalkan mau, tapi jangan gimana ya naruhnya yang bagus di mana? Di filenya, masa filenya? Kalau filenya kegedean ya. Ditaruh di YouTube gitu, ditaruh ini ya, di share linknya aja atau di drive juga nggak apa-apa lah. Yang penting ini, yang penting apa namanya? Yang penting dibuka ya ininya aksesnya. Biar enggak. Atau di OneDrive nanti saya kasih folder di OneDrive gitu ya buat ini, buat uploadnya di situ. Nanti saya kasih linknya di LMS gitu sih. Oke. Ya semoga nggak lupa bikin ininya, bikin foldernya. Soalnya dibatasi sekarang cuma 35 giga ya di OneDrive-nya tell you. Aduh, dan rusuh ini mindahin file. Oke, terima kasih sudah hadir. Semoga tetap semangat. Perjalanan masih panjang, belum ada setengahnya, belum ada seperempatnya. Jadi harus ini karena salah satu masalahnya adalah endurance kalau S3 itu. Jaga semangat supaya nggak kehabisan bensin ya, nggak kehabisan tenaga di tengah jalan. Baca, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof.
Minggu 4 Januari.